saya nanya sama Bapak Ibu? Jangan tersinggung, jangan marah, janji, jangan ada dusta di antara kita. Mana yang lebih banyak manfaatnya? Ini kita cerita manfaat. Mana yang lebih banyak manfaatnya dalam dakwah? Mana yang lebih banyak manfaatnya dalam dakwah? Antara Ustadz Somad atau Babin Kamtipmas? Jamaah ini sedang bingung. Kalau dia jawab Babin Kamtipmas, nanti Ustadz Somad berhenti ceramah, dia merajuk. Kalau dijawab Ustadz Somad, nanti Pak Babin Kamtipmas nangkap dia. Saya kasih satu contoh. Ustadz Somad ceramah di Masjid Agung Babur Razak berapi-api. Jangan main judi, jangan laga ayam, jangan minum khamar, jangan mabuk. Berapi-api di masjid. Begitu keluar dari masjid, nggak jauh ketemu di jalan orang main judi. Saya nggak bisa larang. Ada orang minum khamar, saya tidak bisa larang. Nggak mungkin saya ceramah di situ. Ya ayyuhalladzina kafaru. Nggak mungkin. Tapi Bapak Babin Kamtipmas dengan seragamnya, dengan pistolnya, dia tidak perlu pakai sound system, tidak perlu bersuara menggelegar. Cukup dengan pistol besinya, dengan seragamnya, dengan lemah lembut dia berkata, yang mau mabuk silakan, yang mau main judi silakan, main. Kira-kira mana yang bermanfaat untuk dakwah? Jadi polisi Babin Kamtipmas atau Ustadz? Jamaah masih menjaga perasaan Ustadz Somad. Saya mau ngasih tahu bahwa tema kita malam ini, bahwa kita menebar manfaat. Jadi apapun profesi kita, kita bisa menebar manfaat. Tapi kan polisi sudah digaji negara Pak Ustadz. Mereka dapat gaji dari APBN. Kalau dia berbuat karena Allah, kerja, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Gaji dari negara, dapat untuk dunia, niat baiknya dapat untuk akhirat. Sesuai dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Makanya nanti kalau ada anak ibu pasti tanya, kau mau jadi apa nak? Mau jadi polisi. Silakan jadi polisi, bermanfaat untuk umat. Jadi arsitek, kau mau kuliah kemana? ITB, Institut Teknologi Bandung, ITS, Institut Teknologi Surabaya. Mau ke mana? Mau ke Jepang, arsitektur, teruskan. Nanti kau akan bangun masjid yang cantik dan indah, maka mendapatkan amal jariah. Nih, tukang-tukang yang bangun masjid menebar manfaat. Insya Allah kerja di dunia dapat gaji, di akhirat dapat amal jariah. Insya Allah. Amin ya rabbal. Dengan syarat lillahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini di bawah banyak adik-adik kelas saya, alumni Al-Azhar, adik-adik kelas kami yang angkatan tahun 2002, 2012. Ini yang di atas senior-senior saya. Mereka menebarkan manfaat, mengajar di pondok pesantren. Anak bapak ibu, kalau mau selamat dunia akhirat, bentengnya tinggal satu, masukkan ke pesantren. Siapa yang bisa menjaga anaknya dari mulai bangun jam 4 subuh sampai tidur jam 10 malam, selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari zina, selamat dari game online, selamat dari judi online, selamat dari pinjol, selamat dari pil anjing gila, selamat dari sabu-sabu, selamat dari ganja. Kita tidak bisa. Anak saya, keponakan saya wajib masuk pesantren karena saya tidak bisa menjaga mereka 24 jam. Saya hari Jumat berangkat ke Sopeng, ke Bone, nanti baru pulang lagi hari Senin.
Berarti saya di Makassar, di Sulawesi Selatan, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, 3 malam. Nggak boleh lebih 3 malam. Kalau lewat dari 3 malam, nanti disangka sudah buka cabang di Sulawesi Selatan. Semuanya ini untuk apa Ustadz Somad datang ke Sulawesi Selatan? Ini kan alumni Al-Azhar sudah banyak, senior sudah banyak, junior adik kelas sudah banyak. Mudah-mudahan dengan kedatangan Ustadz Somad ini membangkitkan semangat, menebar manfaat insyaallah. Amin. Saya di Pekanbaru juga kedatangan para ustadz-ustadz. Kemarin datang Habib Ali Zainal Abidin dari Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu kemudian datang Habib Jindan dari Jakarta. Kemudian datang Habib Toha Ba'agil dari Malang, Batu. Artinya apa? Silih berganti ingin mendatangkan manfaat. Jangan sampai hidup tidak bermanfaat. Ini diantara kita yang ramai ini. Ada yang orang kaya, ada yang rakyat jelata, ada yang pengusaha, ada yang bisnismen. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling mulia adalah khairun nas, manusia yang paling berguna, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat manusia. Mudah-mudahan dari mulai pagi tadi sampai malam itu kehidupan kita semuanya bermanfaat insyaallah. Amin. Saya sebelum ke Masjid Babur Razak dibawa mampir silaturahim ke tempat orang baik-baik. Mampir pertama, mampir kedua, makanan banyak tapi nggak bisa dimakan. Kenapa? Karena jamaah sudah ramai menunggu. Maka yang paling bermanfaat adalah orang yang menyediakan makanan yang tidak perlu dikunyah. Namanya barongko. Gitulah yang paling bermanfaat. Bayangkan kalau yang dikasih pisang, membukanya lagi, memasukkannya ke mulut lagi, mengunyahnya lagi. Tapi ada ide dari Sulawesi Selatan, bagaimana supaya pisang ini nggak dibuka kulitnya dan nggak dikunyah, masuk gol langsung. Bermanfaat, yang sehat bisa cepat datang, yang sakit tak perlu mengunyah. Maka yang punya ide pertama buat barongko itu dapat amal jariah sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan, tolong teliti adik-adik sejarah barongko, siapa yang pertama kali membuat, yang dapatkan amal jariah. Apa maknanya? Tidak ada perbuatan yang tidak dibalas Allah. Walaupun dalam toilet, WC, najis, busuk, tapi dapat pahala karena menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maka selama di WC mendapatkan pahala, tapi jangan lama-lama. Jangan gara-gara ini besok nggak keluar dari WC. Pas ditanya, kenapa kau nggak keluar? Ada pahala di dalam. Tidur, semua orang tidur. Yang beriman tidak, yang beriman tidur. Orang Israel pun tidur, tapi tidur kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidur menyebut nama Allah. Bismika. Jangan dibaca, nanti bisa tertidur. Menikah juga mendatangkan manfaat. Nikah itu ada manfaatnya apa tidak? Ada nikah manfaat. Karena dengan menikah, kata Nabi, tazawwaju al-walud, nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Jadi adik-adik yang belum menikah, yang masih lajang, kalau kalian mau menikah, nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Maksudnya Ustaz Somad menikahi janda? Bukan begitu guys. Maksud tazawwaju al-walud, nikahilah perempuan yang banyak anaknya, maksudnya perempuan yang subur, yang banyak anaknya. Loh, dari mana kita tahu dia subur? Tanya emaknya anaknya berapa. Kamu anak nomor berapa, Dek? Saya anak pertama, Mas. Keluarga berapa orang? Saya pertama dan terakhir. Pending aja dulu. Pending. Oke, nama kau masuk dalam daftar fit and proper test ya. Cari lagi. Kamu yang nomor berapa?
Saya nomor 13. Langsung dapat poin 1, menang yang 13. Kenapa? Karena kata Nabi, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur. Ini subur. Tapi ada satu lagi, al-wadud, penyayang. Banyak juga perempuan yang subur tapi kurang penyayang. Anaknya 15, yang hidup cuma 1. Yang 14 mati semua. Ibu-ibu ini semuanya penyayang-penyayang insyaallah. Dari mana Ustaz tahu ibu-ibu ini penyayang? Anaknya dibawa pengajian, padahal mereka bisa saja duduk di rumah, tidak mau datang pengajian. Atau dia pergi ke rumah, pergi ke masjid, anaknya ditinggal di rumah. Siapa yang jaga? Dikasih antimu, tidur. Tapi mereka membawa anaknya ke masjid supaya apa? Mereka sayang pada anaknya. Dan suami-suami juga ini adalah suami yang penyayang-penyayang kepada istrinya. Istrinya dibawa, mohon maaf Pak Ustaz, nggak ada istri saya. Istri saya di rumah Pak Ustaz. Mudah-mudahan istri yang belum ikut pengajian segera ikut pengajian, dibukakan pintu hidayah insyaallah. Amin. Bapaknya sudah baik, istrinya sundil bolong. Istrinya sudah baik, suaminya genderuwo, anaknya tuyul. Kita doakan istrinya semuanya solihah semuanya, suaminya soleh sehingga anaknya para penghafal Quran, bermanfaat buat umat insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita renung sejenak, kira-kira apa manfaat kita untuk umat. Umat gak usah banyak-banyak, gak usah cerita tentang penduduk Makassar, gak usah cerita tentang penduduk Sulawesi Selatan, gak usah cerita tentang Indonesia, apalagi tentang Palestina. Kejauhan, untuk keluarga aja dulu. Ini adik-adik yang masih muda, apa manfaatmu untuk ibu yang melahirkanmu, meregang nyawa, robek daging badannya, menjerit melahirkanmu. Ini kadang anak-anak muda ini kalau tidak kita ingatkan, dia anggap melahirkan ini mudah aja. Dianggapnya melahirkan ini macam bersin, langsung lahir. Tidak semudah itu, besti. Melahirkan, mengandung, berkeringat, berubah warna kulit, berubah hormon, bau busuk, melahirkan anak, meregang nyawa. Manfaatmu apa untuk ibu? Kalau belum bisa membahagiakan ayah, belum bisa membahagiakan ibu, paling tidak jangan menyusahkan. Kalau kuliah, tunjukkan prestasi yang baik. Berapa IP-mu? IP saya 4 Pak Ustaz. Mantap. Mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Amin. Berapa teman di kelasmu? Di kelas saya Pak Ustaz 40 orang. Kau nomor berapa? Saya 39 Pak Ustaz. Masa lalu tidak dapat kita ulang, tapi masa sekarang dan akan datang insya Allah menjadi yang terbaik. Maka selalu kita berniat baik. Adapun dosa-dosa kita yang lama, mudah-mudahan mulai malam ini, bulan ini, kita bersihkan dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah.